Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah ta'ala, dan melanjutkan pembahasan di bagian yang ke-12, Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'an. Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela dan melaknat, sampai pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Berkata al-muallif hafizahullah, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi ta'ala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, waji'a bin nabiyyina wasyuhada, dan didatangkanlah para nabi dan para syuhada, yaitu dalam surat Az-Zumar ayat ke-69. Qala Ibnu Abbas berkata, an-nabiyyuna ar-rusul, yang dimaksud dengan para nabi itu adalah para rasul. Wasyuhada, sedangkan yang dimaksud dengan asyuhada para saksi, alladzina yashhaduna bil balaghi, yaitu mereka yang bersaksi dengan menyampaikan, laisa fihim ta'anun wala la'anun, yang tidak ada pada mereka orang yang suka mencela dan suka melaknat. Wa an Qatadah qala, dan dari Qatadah ia berkata, qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, abghadu ibadillahi ilallahi kullu ta'anin la'anin. Hamba Allah yang paling dibenci oleh Allah adalah setiap orang yang suka melaknat dan suka mencela. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua asar ini dari Ibnu Abbas dan dari Qatadah menunjukkan bahwasanya orang yang suka melaknat dan suka mencela, mereka bukanlah para saksi yang mendapat pujian di dalam ayat ini. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memuji para nabi dan para syuhada, dan yang dimaksud dengan para nabi adalah para rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan para saksi, maka yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang mereka menyampaikan, itu menyampaikan ajaran Allah dan Rasulnya, tetapi mereka juga bukanlah orang yang suka mencela dan melaknat. Ya, demikian pula asar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang menyebutkan bahwa hamba Allah yang paling dibenci adalah yang suka mencela dan melaknat. Ini meneruskan pembahasan sebelumnya ya, tentang keburukan mencela dan melaknat. Kemudian wara Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah meriwayatkan fi kitabihi, di dalam kitab tafsirnya, an Qatadah rahimahullah, dari Qatadah rahimahullah, annahu qara'a qaulallahi azza wa jalla fi dzikri du'ai Ibrahim al-Khalili alaihi salam,
bahwasanya tatkala ia membaca firman Allah Azza wa Jal tentang penyebutan doanya Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihissalam, yaitu dalam surat Ibrahim ayat ke-36, ya. Ibrahim berkata sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim, yang artinya, maka barang siapa yang mengikutiku, kata Ibrahim, maka sesungguhnya ia termasuk golonganku, dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka sesungguhnya engkau ya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, ini firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 36. Tsumma qala, kemudian Qatadah mengatakan, isma'u ila qauli khalilillah Ibrahim alaihissalam, dengarlah ucapan dari kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam, la wallahi ma kanu ta'anina wa la'anina, tidaklah beliau alaihissalam termasuk di antara orang yang suka mencela dan melaknat. Tsumma qala, kemudian Qatadah berkata, kana yuqal, dikatakan, inna min asyarri ibadillah kullu ta'anin la'anin, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang paling buruk adalah setiap pencela dan pelaknat. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini menegaskan asar sebelumnya yang disebutkan abghadu ibadillah, yang paling dibenci oleh Allah. Sedangkan dalam asar ini terkait dengan firman Allah surat Ibrahim ayat ke-36, Qatadah mengatakan inna min asyarri, ya, sesungguhnya di antara hamba Allah yang paling buruk. Nah sekarang perhatikan dari sisi mana Qatadah bisa memahami bahwasanya Nabi Ibrahim ini bukanlah orang yang suka mencela dan melaknat. Diambil dari ayat yang mulia tadi. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, "Tsumma ta'ammal fil ayah." Kemudian cermatilah ayat ini. Kaifa anna Khalilar Rahman Ibrahim alaihissalam, bagaimana bahwasanya kekasih Ar-Rahman, kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam, indama dzakaral usat, ketika beliau menyebutkan tentang orang-orang yang durhaka, lam yakul, beliau tidak mengatakan Allahumma akhzihim, ya Allah hinakanlah mereka, Allahumma al'anhum, atau Allahumma al'anhum, ya Allah laknatlah mereka, au nahwa dzalik, atau yang semisal dengannya. Wa inna maqal, beliau Nabiullah Ibrahim itu hanya mengatakan wa man asani fa innaka ghafurur rahim, dan barang siapa yang durhaka kepadaku maka sesungguhnya engkau ya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, asfaqa alaihim wa rahimahum, maka Ibrahim mengasihi mereka, menyayangi mereka. Faja'alahum bil maghfirati war rahmah, sehingga beliau mendoakan mereka dengan ampunan dan rahmat. Wa huwa maqamun jadirun wallah, maka ini adalah sikap yang sangat pantas demi Allah, bitta'ammul, untuk kita benar-benar cermati, wassuluki, untuk kita tempuh, fahuwa nahjun nabiyyina alaihimussalam, dan ini adalah manhajnya para nabi alaihimussalam. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi cermati firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, faman tabi'ani fa innahu minni, siapa yang mengikutiku ia termasuk golonganku. Wa man asani, dan siapa yang durhaka kepadaku. Nah, perhatikan ya, Nabi Ibrahim ya memiliki sikap terhadap orang yang durhaka kepadanya.
sikap yang biasa normalnya diambil oleh manusia. Orang yang durhaka ya hinakan ya Allah, ya. Yang mentaatiku ia termasuk golonganku, tetapi yang durhaka kepadaku hinakanlah ya Allah, ya, timpakanlah azab ya Allah, dan lain-lain sebagainya. Tapi di sini Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan contoh bahwa siapa yang durhaka kepadaku, ya seakan-akan itu adalah hakmu ya Allah. Semoga engkau mengampuni mereka, semoga engkau menyayangi mereka. Seakan-akan ada pesan yang tersirat bahwa Nabi Ibrahim ini sayang kepada umatnya, sehingga berharap umatnya ini apa? Diampuni dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sikap yang seharusnya biasanya manusia ini apa? Mendoakan keburukan, mendoakan kehinaan bagi orang-orang yang menentang, bagi orang-orang yang durhaka. Ya, maka di sini Nabi Ibrahim memberikan suri tauladan yang luar biasa. Karena saking sayangnya kepada umatnya, berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka. Dan sikap seperti ini sikap yang patut untuk kita contoh, ya. Meskipun ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara asal boleh bagi kita mendoakan keburukan bagi orang yang memang berbuat buruk dan pantas mendapatkan keburukan, ya. Kita mendoakan keburukan bagi orang-orang yang durhaka, bagi orang-orang yang mungkin melakukan dosa, orang yang mungkin berbuat zalim, ya, diperbolehkan secara asal. Namun apabila kita mendoakan kebaikan, maka ini jauh lebih baik daripada kita mendoakan mereka keburukan. Orang-orang yang memusuhi kita, misalnya memusuhi Islam, memusuhi dakwah, maka boleh tatkala kita doakan keburukan, ya, secara asal boleh saja, karena mereka telah melakukan perkara yang besar di dalam menentang syariat, di dalam memusuhi dakwah. Tapi kalau kita doakan agar mereka mendapatkan hidayah, semoga mereka diampuni, semoga mereka disayangi Allah, maka ini lebih baik. Dan dalam hal ini kita mengambil suri tauladan dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Taib. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qadima Tufail ibnu Amr ad-Dawsi wa ashabu. Tufail bin Amr ad-Dawsi itu datang bersama dengan para sahabatnya dari suku Daus, salah satu kabilah di antara bangsa Arab, ya, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Faqalu, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, inna Dausan asab wa abad. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Daus, ya, suku Daus itu telah durhaka dan enggan. Maksudnya mereka telah durhaka dan enggan untuk masuk Islam, ya. Sedangkan Tufail ad-Dawsi ini masuk Islam. Jadi beliau melaporkan keadaan kaumnya. Kaumnya itu menentang, mereka durhaka. Fad'ullaha 'alaiha. Lalu sekelompok orang ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan keburukan pada kaumnya. Fad'ullaha 'alaiha, maka berdoalah kepada Allah, wahai Rasulullah, atas mereka, yaitu timpakan keburukan bagi mereka. Berdoa agar Allah menimpakan keburukan bagi mereka, ya. Faqila, lalu ada yang berkata, orang lain, ya, halakat Daus, semoga kaum Daus atau suku Daus itu apa? Binasa.
Qala, namun ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hadi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah hidayah suku Daus dan datangkanlah mereka kepadaku. Maksudnya, datangkanlah mereka dalam keadaan hijrah, dalam keadaan masuk Islam, ya, mendatangiku. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Fi riwayatin lil Bukhari, dan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, fa dhanna an-nasu annahu yad'u alaihim. Ketika suku Daus atau sekelompok orang dari Daus tadi itu melaporkan ke kaum mereka, maka orang-orang itu mengira bahwa Nabi akan mendoakan keburukan. Tapi justru faqal, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah hidayah suku Daus dan datangkanlah mereka kepadaku. Taib masyar muslimin rahimani wa rahimahullah. Sebelum kita baca penjelasan dari al-muallif Syekh Abdul Razak hafizahullah, maka sisi pendalilan atau poin utama pembahasan kita terkait dengan hadis ini jelas bahwa Nabi itu menyayangi umatnya, dan beliau tentu saja dalam hal ini juga meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Nabi Ibrahim mendoakan agar kaumnya yang durhaka itu mendapat ampunan dan rahmat Allah, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sebagian kelompok dari suku Daus yang sudah masuk Islam meminta kepada Nabi agar Allah timpakan kepada mereka, meminta kepada Nabi agar berdoa kepada Allah agar Allah timpakan kepada mereka azab, agar Allah timpakan kepada mereka keburukan, ya, namun justru Nabi SAW mendoakan kebaikan, ya, dan inilah bagaimana kasih sayangnya seorang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan keburukan bagi suatu kaum. Nabi pernah sholat 5 waktu, lalu kunut selama sebulan penuh, doa keburukan untuk suatu kaum yang mereka telah yaitu membunuh para qari, para utusan yang diutus oleh Nabi SAW untuk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan agama Islam, ya. Karena apa? Mereka telah berbuat hal yang luar biasa, berkhianat. Ketika Nabi SAW didatangi oleh sekelompok orang yang meminta agar Nabi mengutus para sahabatnya untuk mengajarkan mereka Islam, untuk mengajarkan mereka Al-Quran, namun sesampainya di sana justru dibunuh, maka Nabi murka dengan semurka-murkanya sehingga mendoakan keburukan bagi suatu kaum. Ini sahih. Tetapi tidak setiap keburukan atau penentangan atau kedurhakaan selalu didoakan keburukan oleh Nabi SAW. Justru yang dimaafkan dan didoakan kebaikan jauh lebih banyak dibandingkan dengan doa keburukan. Mungkin bisa dihitung jari Nabi mendoakan keburukan bagi suatu kaum, ya. Itu pun karena perbuatan mereka yang dahsyat, perbuatan mereka yang sangat luar biasa, pengkhianatan. Para qari, ahli baca Quran yang diutus oleh Nabi SAW dibunuh dengan tragis, maka pantas kaum tersebut didoakan keburukan selama sebulan penuh dalam yaitu setiap sholat, itu kunut nazilah. Adapun kondisi-kondisi yang lain kebanyakan justru Nabi memaafkan, mendoakan kebaikan, di antaranya terhadap suku Daus ini. Nah, sekarang kita baca penjelasan dari al-mu'allif hafizahullah ta'ala. Qala dzalika Tufail wa huwa Dausiyun ghadaban lillah. Jadi Tufail ad-Dausi,
salah seorang dari suku Daus yang sudah masuk Islam mengatakan hal tersebut, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah timpakan keburukan kepada suku Daus. Ya. Kata Syekh Abdul Razak, ini ghadaban lillah, sebagai bentuk marah karena Allah. Jadi Tufail itu tidak marah kepada kaumnya, melainkan karena mereka durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi Tufail sudah masuk Islam terlebih dahulu, lalu mengirimkan pesan kebaikan kepada kaumnya, tetapi justru ditentang, didurhakai, bahkan Rasulullah SAW dicela, Islam dihina. Maka sangat wajar seseorang yang memiliki kecemburuan terhadap Islam marah ketika agamanya dihina, Rasulnya dihina. Maka dari itu Tufail meminta kepada Nabi SAW agar berdoa kepada Allah supaya kaumnya itu ditimpakan keburukan atas ucapannya yang menentang Allah dan Rasulnya. Haitsu balagha al-istiya'a indahuma balagan aziman, ya, min hali qaumihi, yaitu ketika ia menyampaikan berbagai macam ucapan-ucapan yang besar terhadap Rasul SAW dari keadaan kaumnya. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblah wa rafa'a yadayhi. Ya, setelah Tufail meminta kepada Nabi agar mendoakan keburukan kepada kaumnya, maka Rasulullah SAW langsung menghadap ke arah kiblat dan mengangkat kedua tangannya. Nah, di antara faedah ini termasuk di antara adab di dalam berdoa agar doa kita dikabulkan Allah, menghadap ke arah kiblat dan mengangkat kedua tangan. Kama sabata fi ba'dhi riwayatil hadis, sebagaimana yang telah tetap di dalam sebagian riwayat hadis. Wa dhannan nas, dan manusia, orang-orang mengira annahu sayad'u alaihim, bahwa Nabi akan mendoakan keburukan keburukan terhadap mereka. Li'anna dituliba minhu wa an yad'u alaihim, karena yang diminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mendoakan keburukan kepada mereka. Ya. Jadi ketika Tufail meminta kepada Nabi, Nabi langsung merespon dengan cepat. Ya Rasulullah, doakanlah keburukan bagi mereka. Maka Nabi langsung merespon dengan cepat dengan cara apa? Menghadap ke arah kiblat lalu mengangkat kedua tangan. Nah, orang-orang mengira permintaannya Daus dituruti. Permintaannya siapa? Tufail dituruti. Berarti Nabi ingin menuruti permintaannya Tufail, berdoa kepada Allah agar ditimpakan keburukan kepada kaumnya. Bahkan sebagian orang sudah ada yang nyeletuk, faqala ba'dhum halakat dausun, ya, celakalah Daus. Meskipun ini tindakan yang sebenarnya kurang beradab. Kenapa? Karena yang diminta untuk mendoakan Rasulullah SAW, tapi kok ada orang lain yang nyeletuk duluan, ya. Ada yang ngomong halakat dausun, semoga Daus mendapatkan kebinasaan. Nah, li'anna du'aahu sallallahu alaihi wasallam mustajabun. Dan kenapa Tufail meminta doa kepada Nabi? Karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajab. Namun ternyata setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat dan mengangkat tangan, beliau justru mendoakan kebaikan. Faqal, beliau berdoa, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada suku Daus dan datangkanlah mereka, ya, di hadapanku. Fada'allaha lahum an yahdiyahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan bagi mereka agar Allah beri hidayah mereka. Wa qad istajaballahu subhanahu wa ta'ala du'aahu, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu menerima doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengabulkan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hada aktsarahum ila hadzal din,
dan Allah memberikan petunjuk kebanyakan mereka pada agama yang mulia ini. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara contoh nyata bagaimana Nabi SAW justru mendoakan suatu kaum agar mereka mendapat hidayah dibandingkan dengan doa keburukan. Ya. Dan ini banyak. Nanti juga akan kita bacakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara umum yang menjelaskan bahwa Nabi itu diutus bukan untuk mendoakan keburukan secara asal, tapi untuk apa? Untuk menyayangi umatnya. Dan di antara kejadian besar pula yang mungkin kita ketahui, yaitu bagaimana Nabi SAW mendoakan kebaikan bagi penduduk kota Taif. Ya, bagaimana Nabi SAW sudah berupaya untuk mendakwahi mereka. Jalan kaki Nabi dari Mekah ke Taif untuk apa? Meminta dukungan, mengajak penduduk Taif masuk Islam. Nabi datangi tokoh Taif, ya, ditolak, bahkan apa? Dihina. Lalu Nabi datangi setiap kampung yang ada beserta para tokoh-tokoh yang lain, dan sama, tidak ada satupun yang menerima, satupun tidak ada. Justru pada akhirnya Nabi SAW diusir, ya, dengan cara apa? Dilempari batu hingga kaki Nabi SAW berdarah, hingga pada akhirnya beliau SAW menyerahkan urusan ini kepada Allah SWT dan merasa bahwa mungkin upayanya kurang maksimal, tapi kalau Allah tidak marah, ya beliau tidak mempedulikan. Jadi beliau masih merasa jangan-jangan aku yang kurang apa maksimal, ya, Masya Allah. Padahal beliau sudah berusaha sekuat tenaga semampu mungkin untuk berdakwah, tapi ketika tidak ada yang menerima dakwah beliau, beliau merasa bersalah. Nah, di saat itulah malaikat mendatangi beliau SAW, menawarkan apa? Menawarkan apa itu namanya? Agar ditimpakan 2 gunung yang ada di kota Makkah kepada penduduk kota Taif untuk menghibur Nabi SAW. Seakan-akan kalau kamu mau balas dendam, ya, atas perbuatan mereka terhadapmu, maka akan aku timpakan kepada mereka, yaitu 2 gunung besar yang ada di kota Mekah. Apa kata Nabi SAW? Beliau menolak dan beliau berharap nanti agar anak cucu mereka mendapatkan hidayah Islam, dan Allah kabulkan. Allah kabulkan. Bahkan tidak sampai lama Nabi SAW berdakwah ke kota Taif itu kurang lebih pada tahun ke-10 masa kenabian, ya, tahun ke-10 masa kenabian setelah Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia. Lalu di tahun ke-8 Hijriah, setelah Fathu Mekah, setelah perang Hunain dan perang Taif, maka berbondong-bondong, yaitu apa? Penduduk kota Taif masuk ke dalam agama Islam. Berapa lama waktunya? Ya, dari tahun ke-10 masa kenabian hingga 8 Hijriah. Ya, 3 tahun ditambah 8, 11 tahun. 11 tahun. Dengan doa Nabi SAW tersebut, akhirnya apa? Penduduk kota Taif masuk ke dalam agama Islam. Hingga sekarang kota Taif dihuni oleh kaum muslimin. Nah, inilah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana sifat penyayangnya Nabi SAW. Beliau kalau mau balas dendam boleh, karena tidak mungkin malaikat menawarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mungkin malaikat durhaka kepada Allah, sembunyi-sembunyi menawarkan perbuatan yang dilarang. Ya. Jadi inisiatif malaikat itu tentu atas persetujuan Allah Subhanahu wa taala. Dan urusannya dikembalikan kepada Nabi SAW. Mau enggak? Kalau mau ya silakan. Akan kami timpakan penduduk kota Taif. Namun Nabi SAW dengan sifat penyayangnya tidak melakukannya, justru mendoakan hidayah.
Ini pelajaran yang sangat luar biasa dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qila, ada yang mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin. Ini yang tadi kita singgung, ya. Bagaimana sikap Nabi SAW secara umum ketika diminta untuk mendoakan keburukan. Dan perhatikan, doa keburukan bagi orang yang buruk, ya. Yang kita bahas doa keburukan bagi orang yang berhak mendapatkan keburukan, orang-orang yang menentang, orang-orang yang memusuhi, orang-orang yang yaitu menolak syariat, orang-orang yang memusuhi dakwah, orang-orang yang mencela Allah dan Rasulnya, orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah. Itu yang diminta untuk didoakan keburukan, bukan orang-orang yang baik. Jadi ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin, wahai Rasulullah, doakanlah keburukan kepada orang-orang musyrik, atas orang-orang musyrik. Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni lam ub'ats la'anan, sesungguhnya aku tidak diutus sebagai orang yang suka melaknat. Wa inna ma bu'itsu rahmatan, dan sesungguhnya aku diutus sebagai penebar kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Nah, wallahu taala yaqul, nah ini kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, innama bu'itsu rahmatan, aku diutus untuk menebar kasih sayang. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, wallahu ta'ala yaqul, dan Allah Ta'ala telah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dalam surat Al-Anbiya ayat 107, dan tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Wa min rahmatihi sallallahu alaihi wasallam lil alamin, dan di antara rahmat beliau, kasih sayang beliau kepada alam semesta, annahu kana yad'u lil kuffari bil hidayah wad dukhuli fid din, bahwasanya beliau mendoakan orang-orang kafir untuk mendapatkan hidayah dan masuk ke dalam agama Islam ini, ya. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'istu rahmatan, sesungguhnya aku tidak diutus sebagai orang yang suka melaknat, dan aku diutus sebagai penebar kasih sayang. Qala dzalika fi hadzal maqam alladzi tuliba fihi du'a 'alal musyrikin listidadi adzahum. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal seperti itu, ya, mengambil sikap seperti itu ketika diminta untuk mendoakan keburukan atas orang-orang musyrik karena besarnya gangguan mereka kepada kaum muslimin. Fahada yufidu annal mu'mina la yakunu la'ana, maka ini memberikan faedah bahwa seorang mukmin janganlah menjadi seorang yang suka melaknat. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan permintaan dari kaum muslimin ini tidak keliru, hal yang wajar. Sebagaimana Tufail minta kepada Nabi agar Allah menimpakan azab dan keburukan bagi suku Daus, karena Tufail merasakan sendiri bagaimana permusuhan suku Daus terhadap Islam. Demikian pula kaum muslimin meminta kepada Nabi SAW untuk mendoakan keburukan kepada orang-orang musyrik, karena mereka kaum muslimin merasakan betapa beratnya, betapa besarnya gangguan orang-orang musyrik ketika mereka masih tinggal di kota Mekah. Masa-masa yang sangat berat. Bagaimana perilaku orang-orang musyrikin terhadap kaum muslimin, khususnya mereka yang lemah. Mereka ditindas, bahkan ada yang dibunuh, disiksa. Ini perbuatan yang sangat luar biasa.
Maka sangat pantas ketika kaum muslimin meminta kepada Rasulullah SAW untuk mendoakan keburukan pada orang-orang musyrik. Dan kalau Nabi mau, ya Nabi bisa. Tapi justru beliau mengatakan, aku tidaklah diutus untuk melaknat. Maksudnya apa? Mendoakan keburukan bagi mereka. Nabi justru memilih kasih sayang, yaitu doa agar mereka mendapatkan apa? Hidayah. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kasih sayang dari Nabi SAW ini sungguh berdampak positif. Tadi sudah kita sebutkan suku Daus dengan doa hidayah akhirnya masuk Islam setelah sebelumnya memusuhi. Demikian pula penduduk kota Taif, setelah sebelumnya mereka mengusir Nabi, satu pun tidak ada yang menerima dakwah Nabi. Pada akhirnya mereka masuk Islam atas rahmat Allah, kemudian dengan doa dari Nabi SAW yang dikabulkan oleh Allah SWT. Ya, demikian pula orang-orang musyrikin yang memusuhi Nabi SAW, bahkan mengusir Nabi SAW dan kaum muslimin, hingga terpaksa kaum muslimin hijrah ke kota Madinah. Ya, dan di saat itu kalau Nabi SAW meminta kepada Allah agar menimpakan keburukan bagi mereka, bisa. Tapi ternyata Nabi SAW bersabar, ya, hingga akhirnya 8 tahun berjalan, Allah memberikan kemenangan, kota Mekah berhasil ditaklukkan oleh Nabi SAW. Dan di saat itulah kaum muslimin berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Orang-orang Mekah, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Dan siapa mereka? Ya mereka yang dahulunya apa? Memusuhi Nabi, mengusir Nabi, ya, mengganggu para sahabat radhiyallahu ta'ala. Dan ketika Nabi SAW di Fatu Mekah itu berkhutbah di hadapan penduduk kota Mekah, yang mereka khawatir jangan-jangan Nabi setelah menguasai kota Mekah dendam kepada kita, ya, karena dulu, ya, Muhammad dan para pengikutnya telah kita apa? Telah kita ganggu, telah kita usir. Nah sekarang dia menguasai kota Mekah, lalu membawa para sahabatnya, jangan-jangan balas dendam. Maka mereka menanti keputusan Nabi SAW. Bagaimana nasib kami ini ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Idhabu fa antum tulaqa. Silahkan kalian pergi, kalian bebas. Ya, nggak ada dendam. Padahal kalau mau Nabi cari siapa dulu yang pernah ganggu ini, ya, ketahuan, bisa dideteksi. Tapi Nabi memaafkan dengan cuma-cuma. Idhabu fa antum tulaqa. Pergi kalian semuanya apa? Bebas. Inilah dampak positif dari mendoakan kebaikan bagi mereka. Ya. Tayyib, masuk waktu Isya, kita adzan terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun setelah pembahasan ini, maka Syekh Abdul Razak hafizahullah akan membawakan contoh dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, bagaimana mereka meneladani Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak suka mencela, tidak suka melaknat. Dan insyaallah akan kita lanjutkan atau kita sambung pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran penting yang bisa kita ambil dari pertemuan kita di malam hari ini, itu para nabi, para rasul bukanlah orang yang suka mencela dan melaknat. Jadi mereka lebih suka memberikan atau mendoakan kebaikan bagi umatnya, meminta agar Allah memberi hidayah pada umatnya, bukan justru sebaliknya berdoa kepada Allah agar menimpakan azab. Ya, itu secara asal. Namun di sebagian kondisi benar ada sebagian kaum yang memang pantas untuk didoakan keburukan. Jadi tidak kita pungkiri. Namun ini pengecualian. Kalau kita berbicara secara asal doakan kebaikan. Ya, doakan agar mereka dapat hidayah. Doakan agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam sebagian tindakan ada yang memang pantas untuk didoakan keburukan. Dan kalau kita cermati, ya, hal yang pantas untuk didoakan keburukan adalah tindakan yang melampaui batas, sebagaimana pengkhianatan sebagian kaum kepada Rasulullah SAW ketika membunuh para utusan Rasul yang datang atas permintaan mereka sendiri untuk diajarkan apa? Islam. Mereka tewas dengan mengenaskan. Ya, tragedi Bi'r Ma'unah, ya, dan lain sebagainya. Demikian pula yang relevan di zaman sekarang, yang pantas untuk didoakan keburukan, mungkin orang-orang Yahudi atas tindakan mereka terhadap kaum muslimin, ya, di Gaza, di Palestina. Tindakan mereka sudah melampaui batas, maka mereka pantas untuk didoakan apa? Keburukan. Adapun orang-orang yang tidak tidak separah mereka, orang-orang yang mungkin melakukan kezaliman tetapi tidak separah mereka, merekalah yang mungkin pantas untuk kita doakan kebaikan. Orang-orang yang menghina kita, orang-orang yang menghalang-halangi dakwah, orang-orang yang mencibir kita, ya, maka lebih baik kita doakan hidayah dengan tetap kita bersabar. Ya, dengan apa? Meneladani Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadilah kita orang yang apa? Kasih sayang, doakan kebaikan, bukan didoakan keburukan. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhal, silakan. Tapi jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.